Bikin sifon lagi yuk, kali ini unik banget. Kebetulan ada stok kurma di rumah, jadi aku mau bikin sifon kurma. Hasilnya udah pasti lembut banget, rasanya juga jadi kurma banget. Penasaran? Ditonton videonya sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Liman Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon kurma. Di sini 10 buah kurma dibuang bijinya, dipotong kecil-kecil ya, lalu sisihkan. Di wadah lain, ini ada 5 butir telur yang kita pisahkan kuning dan putihnya. Bagian kuningnya kita mau aduk bersama dengan minyak sayur. Juga aku campurin susu cair yang plain, yang warna putih, yang full cream kalau bisa. Ini diaduk rata, cukup menggunakan balon wish aja sampai dia tercampur rata. Baru kemudian aku mau tambahkan bahan keringnya sambil diayak. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Kalau di Bogasari itu biasanya yang kunci biru ya. Lalu kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, lalu diayak dan diaduk rata. Diaduk rata sampai dia lebih halus, lebih merata, nggak ada yang bergerindil. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Oh ya, pastiin saat memisahkan kuning dan putihnya itu bagian putih telurnya harus benar-benar bersih, nggak kecampur kuning telur sedikit pun atau noda minyak atau noda air, supaya nanti saat membuat mering dia jadi hasilnya bagus. Di sini putih telurnya kita akan mixing bersama dengan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Dan bisa juga sih digantikan dengan cream of tartar sekitar 1/4 atau setengah sendok teh. Lalu kemudian tambahkan dengan gula palem atau brown sugar. Kalau nggak ada bisa juga dengan gula pasir, tapi nanti warnanya jadi putih, nggak kecoklatan. Ini gula palemnya aku masukkan bertahap, 3 tahap pencampuran. Mixingnya juga menggunakan kecepatan rendah dulu aja. Jadi selama proses sekitar 8 atau 9 menit ini kecepatannya aku pakai kecepatan 1 dan 2 aja, supaya meringnya ini nanti lebih stabil dan cake-nya jadi mengembang lebih sempurna, nggak kempes. Kurang lebih hasil akhirnya kayak gini, stiff peak, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lembut juga. Jadi kalau diangkat jambulnya melengkung sedikit kayak gini, baru nih siap untuk kita campurkan ke adonan kuning telurnya. Di sini kita akan mencampurkan 3 tahap pencampuran, pelan-pelan aja ngaduknya. Setiap tahap itu nggak perlu banyak-banyak, dan jangan over mixing juga, jangan terlalu banyak ngaduk, nanti adonannya jadi nggak stabil, jadi lebih encer, nanti hasil cake juga jadi kurang bagus. Pastiin juga ovennya sudah harus dipanaskan kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum loyang cake nya masuk. Ini tahap kedua pencampuran, aku masih pakai balon whisk. Nanti di akhir aku akan gunakan spatula juga untuk jaga-jaga, siapa tahu adonan kuning telurnya masih ada di bagian bawah yang belum tercampur. Dan ini udah tahap terakhir, tinggal diaduk, diratakan, baru nanti siap untuk kita tuang ke loyang. Loyang yang aku gunakan loyang bongkar pasang khas sifon, size-nya sekitar 15 atau 18 cm, masih sesuai. Dan di sini terakhir aku tetap ngaduk pakai spatula. Kurang lebih nanti hasil akhir adonannya kayak begini. Jadi dia lumayan cukup kental, jadi walaupun pakai loyang bongkar pasang dia nggak rembes banyak ya. Nah ini udah siap untuk kita tuang ke loyangnya. Loyangnya aku tetap alasi dengan 1 loyang lagi di bagian bawahnya. Gunanya supaya biar bagaimanapun ini kan loyang bongkar pasang ya, pasti ada rembes-rembes sedikit, juga memudahkan masukin keluarin ke oven ya, narik-narik kayak gitu. Dan di sini tinggal kita tuang aja adonannya semuanya selesai sampai bersih, baru kemudian aku ratainnya pakai sumpit. Setelah itu, setelah diratakan pakai sumpit, baru kita hentakan dulu deh beberapa kali untuk jaga-jaga mengeluarkan adonan udara yang mungkin terperangkap di bagian dalam cake, biar cake-nya lebih mulus halus aja. Lalu kemudian tinggal kita tabur kurma di bagian atasnya. Sebenarnya kurmanya ini bisa banget diaduk ke adonannya supaya lebih terasa, tapi karena aku pikir supaya nanti saat motong mungkin aja kan jadi agak berantakan kalau ada kurma di bagian dalamnya gitu ya. Jadi aku taruh tabur-tabur di atas aja, tapi sebenarnya sih lebih enak dicampur ke dalam adonan menurutku. Setelah semua kurmanya ditabur-tabur, siap untuk kita panggang.
Tahap awal aku akan panggang di suhu 175 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 15 menit. Setelah itu aku turunkan suhunya, yang atas aku set di 100 derajat, yang bawah aku set di 130 derajat. Lamanya kurang lebih 90 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah ini dia nih yang udah hampir matang. Dan setelah matang, sesaat setelah matang kita hentakan sekali lalu balikkan seperti ini. Biarkan dia sampai lebih adem, baru kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Kalau proses pemanggangannya baik, waktu mixing juga oke, dia akan nggak masalah ya, ditekan-tekan gini dia nggak akan berubah. Tapi ini aku agak hati-hati karena di atasnya ada topping kurmanya gitu, jadi takut rontok aja gitu, jadi agak pelan-pelan neken-neken ya. Nah ini seperti ini, dan gunanya loyang bongkar pasang tuh memudahkan saat mengeluarkannya kayak gini. Nah dia copot bagian bawahnya gitu. Bagian bawah juga sama, kita tekan-tekan aja lalu kita tinggal keluarkan aja. Untuk hasil airnya itu lembut banget, lembut kapas tentu aja, dan rasanya manisnya pas. Untuk rasa kurma setiap gigitan dengan cake-nya itu perpaduan gula palmnya tuh enak banget, aroma kurmanya juga dapat saat manggang. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi sifon apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.